Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syajan Divalvia dengan NIM akhir 101 dari Program Studi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang profiling anatomi tumbuhan jagung atau zimais. Langsung aja. Jagung adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat selain gandum dan padi. Selain itu, jagung juga digunakan sebagai komponen pakan ternak, sumber minyak pangan, dan bahan dasar tepung maizena. Jagung atau dengan nama latin zimais merupakan tumbuhan yang berada di kelas Monocotyledon atau tumbuhan dengan biji berkeping satu dan berada pada famili Poaceae. Yang pertama akan kita bahas adalah bagian vegetatif yaitu akar. Struktur akar zimais dari lapisan paling luar ke lapisan terdalam adalah epidermis, korteks, endodermis, floem, xilem, dan empulur. Epidermis terdiri dari satu lapis sel yang tersusun secara padat. Fungsi dari epidermis yaitu melindungi kerusakan mekanis pada jaringan lunak yang berada di dalam jaringan epidermis dan mencegah penguapan air yang berlebihan pada jaringan dalam. Di bawah epidermis terdapat jaringan yang terdiri dari beberapa lapis sel yang disebut jaringan korteks. Di dalam korteks, akar zimais membentuk serabut sklerenkim dari berbagai sel berdinding tebal sebagai penguat. Di sebelah dalam korteks terdapat endodermis yang terdiri atas satu lapis sel dengan dinding tebal yang mengandung suberin dan lignin. Endodermis berfungsi untuk mengatur pemasukan air ke dalam jaringan angkut atau xilem. Di sebelah dalam endodermis terdapat daerah silinder pusat. Silinder pusat menempati bagian tengah akar. Silinder pusat meliputi jaringan perisikel yang merupakan lapisan tunggal yang terdiri dari sel-sel parenkimatis dan jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Yang kedua adalah batang. Pada bagian terluar batang terdapat epidermis yang terdiri dari satu lapis sel parenkim yang tersusun padat tanpa adanya celah antar sel. Epidermis batang dilindungi oleh lapisan kutikula. Di lapisan epidermis batang dapat ditemukan adanya derivat epidermis berupa stomata. Korteks batang zimais berukuran cukup luas. Bagian dalam korteks utamanya terdiri dari parenkim dan beberapa lapis terdiri dari sklerenkim. Sel sklerenkim memiliki fungsi untuk mendukung batang dan melindungi berkas pengangkut. Sel sklerenkim memiliki dinding sel yang kuat dan tebal yang dipenuhi dengan lignin. Sel parenkim memiliki ukuran yang lebar dengan dinding sel tipis. Sel parenkim memiliki fungsi menyimpan zat tepung yang dihasilkan dari fotosintesis. Sel parenkim juga memiliki kloroplas sehingga dapat melakukan fotosintesis. Jaringan pengangkut terdiri dari dua jaringan yaitu xilem dan floem. Xilem memiliki ukuran sel yang lebih lebar dibandingkan dengan floem. Fungsi xilem adalah menyalurkan air dan mineral yang terlarut dari akar ke bagian tubuh yang melakukan fotosintesis. Sedangkan fungsi dari floem adalah untuk menyalurkan makanan hasil fotosintesis dari bagian tanaman yang melakukan fotosintesis ke bagian lain yang membutuhkan suplai makanan. Yang ketiga adalah daun. Daun zimais memiliki tulang daun yang melengkung dan sejajar. Jaringan paling luar disebut epidermis yang terdiri dari satu lapis sel atau unilateral, yang berbentuk batang dan memiliki kutikula sehingga bersifat kasar dan tahan air. Permukaan atas daun disebut permukaan adaksial, dan permukaan bawah daun disebut dengan permukaan abaksial. Pada permukaan adaksial terdapat derivat epidermis seperti sel kipas atau buliform cell dan stomata. Sel kipas pada daun zimais berfungsi dalam proses pembukaan gulungan daun dalam tunas dan untuk mengurangi penguapan yang berlebihan. Stomata yang ada pada daun zimais tersebar secara merata di kedua sisi epidermis atau disebut juga dengan amfistomata. Stomata dibatasi oleh dua sel penjaga yang memiliki klorofil. Di bawah jaringan epidermis terdapat jaringan mesofil yang memenuhi bagian tengah daun. Di dalam jaringan mesofil terdapat berkas pengangkut tipe kolateral tertutup. Jagung memiliki sel kloroplas yang besar dan tersebar secara kaku. Kloroplas terletak di daerah mesofil daun yang terletak pada bagian tengah jaringan daun. Kemudian ada bagian generatif. Yang pertama adalah biji. Biji jagung disebut karyopsis. Dinding opari atau perikarp menyatu dengan kulit biji atau testa membentuk dinding buah. Biji jagung terdiri atas tiga bagian utama yaitu pertama adalah perikarp. Perikarp adalah lapisan pelindung paling luar yang menutupi seluruh biji, berfungsi mencegah embrio dari organisme pengganggu dan kehilangan air.
Yang kedua ada endosperma. Endosperma sebagai cadangan makanan mencapai 75% dari bobot biji yang mengandung 90% pati dan 10% protein, mineral, minyak, dan lainnya. Yang ketiga ada embrio. Embrio pada tanaman jagung terletak di bawah endosperma, sebagai miniatur tanaman yang terdiri atas plumula, radikula, skutelum atau kotiledon, dan koleoptil. Radikula pada embrio dilindungi oleh sel-sel koleoriza, sedangkan plumula dilindungi oleh sel-sel aleuron sel. Yang kedua adalah bunga. Bunga yang dimiliki oleh tanaman jagung terdiri atas bunga jantan dan bunga betina, yang masing-masing terpisah atau monosius. Setiap kuntum bunga tanaman jagung memiliki struktur yang khas dari bunga yang termasuk ke dalam famili Poaceae, yang disebut sebagai floret. Pada tanaman jagung, sepasang gulma membatasi dua floret. Bunga jantan dapat tumbuh pada bagian puncak dari tanaman jagung yang berupa karangan bunga atau inflorescence. Pada bunga tanaman jagung terdapat serbuk sari yang berwarna kuning yang memiliki aroma khas. Bunga jantan melakukan penyerbukan sebanyak 2 hingga 5 hari lebih dulu dibanding bunga betinanya. Sekarang kalian udah tahu kan apa aja anatomi dari tumbuhan jagung? Semoga video ini dapat mengedukasi teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.